Perkenalkan, kami dari Extra Team. Kami akan mempersembahkan sebuah video yang berisi tentang penyelesaian berbagai hubungan ketenagakerjaan. Kami mengemas program ini dalam Aks Andi. Aks Andi ini kita akan memperkenalkan satu tokoh praktisi di bidang ketenagakerjaan yang tentu dengan pengalamannya akan memberikan berbagai pemecahan solusi di bidang ketenagakerjaan. Video ini tentu akan menarik karena akan disampaikan dengan simpel, praktis, dan tentu bisa dipahami siapa saja. Jadi bagi Anda, siapapun Anda, baik Anda pelajar, Anda karyawan dari berbagai level, ataupun Anda pengusaha, pemilik sebuah perusahaan, jika Anda ingin terus mengupdate informasi tentang ketenagakerjaan, silahkan terus ikuti dan saksikan video Aks Andi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini bicara masalah hubungan kerja ya. Tadi pertanyaan intinya mengatakan seperti ini: ada seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Pertama dia masuk kerja, tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada perjanjian apapun dan sebagainya lah. Langsung bekerja, langsung mendapat upah, ada perintah dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sudah masuk dalam kriteria hubungan kerja. Kalau kita bicara masalah hubungan kerja, itu ada 3 unsur yang harus terpenuhi di situ. Yang dinamakan hubungan kerja itu adanya unsur pekerjaan, adanya pekerjaan dulu. Kemudian yang kedua adanya upah. Kemudian yang ketiga adanya perintah. Kalau seorang pekerja sudah memenuhi unsur itu disebut hubungan kerja. Ya, tadi pertanyaannya seperti itu. Cuman hubungan kerja ini harusnya terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Ini kan jadi seakan-akan terbalik nih. Karyawan bekerja dulu, ya kan, bekerja dulu, mendapat upah dulu, kemudian ada perintah-perintah dari atasan, ya kan, dan tidak ada tanda tangan apapun, gitu kan. Terus begitu, terus apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, setelah sudah terlanjur seperti itu, kita harus bagaimana, gitu. Nah, kita harus lihat undang-undangnya dulu, ya. Masalah hubungan kerja ini diatur di Undang-Undang 13 ya, pasal 1, masalah pengertian di ayat 15. Ya kan? Ayat 15 itu mengatakan seperti ini, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan ya, saya garis bawahi ini, berdasarkan perjanjian kerja yang mencakup adanya pekerjaan, adanya upah, adanya perintah. Ya, dari pasal tersebut sudah jelas ya, bahwa hubungan kerja itu terjadi berdasarkan perjanjian kerja. Jadi harusnya perjanjian kerja dulu dibikin, baru terjadilah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Itu di undang-undang loh yang bikin, Undang-Undang 13 pasal 1 ayat 15 mengatakan seperti itu. Tidak hanya di pasal 1, diatur juga di Undang-Undang 13 di pasal 50. Ya kan? Di pasal 50 juga disebutkan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan bekerja. Ya. Jadi langsung masalah hubungan kerja ini diatur 2 pasal dalam Undang-Undang 13. Jelas, hubungan kerja terjadi berdasarkan adanya perjanjian kerja dulu antara pengusaha dan pekerja. Ya. Jadi antara pasal 1 dan pasal 50 sangat sinkron sekali di sini. Saya akan menyampaikan bahwa kalau dilihat dari cara pembuatannya, perjanjian kerja itu ada 2, yaitu perjanjian kerja dibuat secara tertulis
dan perjanjian kerja secara tidak tertulis. Cuman kita harus tahu perjanjian kerja secara tertulis itu untuk apa, perjanjian kerja tidak tertulis itu untuk apa, gitu kan? Jadi sebetulnya gini, pada prinsipnya namanya perjanjian kerja itu harus tertulis supaya jelas. Ya kan, kalau terjadi permasalahan jelas sebagai bukti otentik tertulis itu, tidak bisa mengelak dua belah pihak, gitu kan? Tapi karena melihat kondisi rakyat Indonesia angkatan pekerja itu seperti keadaan seperti ini, banyak angkatan kerja kita yang banyak yang belum bisa menulis, angkatan kerja kita tidak bersekolah, angkatan kerja kita tidak bisa membaca, makanya masih dimungkinkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja itu dibuat secara tidak tertulis, gitu. Nah, sekarang calon pekerja maupun pengusaha harus tahu perjanjian kerja secara tertulis itu untuk apa. Saya awali dari perjanjian kerja tertulis, ya. Perjanjian kerja tertulis itu diterapkan oleh calon-calon pekerja yang karyawan untuk karyawan ini kontrak atau waktu tertentu, atau di dalam undang-undang itu dikenal dengan nama PKWT. PKWT itu kepanjangan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Ya. Itu harus tertulis, tidak bisa enggak. Ya kan? Tidak bisa enggak. Ini dibuktikan di Undang-Undang 13 sejak lagi, gitu. Undang-Undang 13 menyatakan di pasal 57 menyatakan bahwa PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Ya. Apabila nih perjanjian kerja itu dibikin bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan didampingi oleh bahasa Inggris misalnya, ya kan? Apabila terjadi permasalahan yang digunakan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan itu yang memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya dilupakan karena ini negara Indonesia, gitu. Boleh didampingi bahasa Jerman, bahasa apa dan sebagainya, karena kita kontrak dengan karyawan asing dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi begitu ada permasalahan, yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ya, itu tadi ayat 1 yang mengatakan seperti itu. Hal ini dipertegas lagi di ayat yang kedua, di mana di ayat kedua disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu apabila dibuat secara tidak tertulis, maka bertentangan dengan ayat 1-nya, sehingga otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu bagi karyawannya menjadi karyawan tetap. Nah, itulah penjelasan saya dari awal tadi mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Nah, sekarang yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawannya yang disebut karyawan tetap. Jadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu diperuntukkan untuk karyawan yang bersifat tetap. Ya. Nah, ini boleh perjanjian dilaksanakan secara lisan, boleh. Tapi dengan catatan pengusaha nanti wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Ya. Nah, ini cukup menjawab dari pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya bahwa kalau ada karyawan bekerja di sebuah perusahaan tidak menandatangani apapun langsung bekerja, itu sebetulnya sangat menguntungkan pekerja. Karena status karyawan itu sudah pasti karyawan tetap. Ya kan? Kan tidak ada perjanjian kerja di situ. Makanya nanti Anda kalau terjadi peristiwa pertanyaan tadi, maka sang pekerja ini harus minta surat pengangkatan saja.
Anda nggak usah menanyakan bahwa statusnya Anda jadi karyawan tetap atau tidak tetap, karena perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan diperuntukkan untuk calon karyawan berstatus tetap. Seperti itu. Nah, nanti dalam surat pengangkatan minimal nih ada 4 ya, mencantumkan 1 nama, ya kan, alamat dan umur karyawan. Yang kedua, tanggal mulai bekerja. Kemudian yang ketiga, jenis atau jabatan pekerjaan. Yang terakhir adalah besarnya upah. Menurut saya cukup jelas tuh 4 item itu, kenapa itu dicantumkan, itu minimal itu. Ya, harus dicantumkan. Anda nanti dari pertanyaan tadi, saya kembali pertanyaan yang awal tadi, Anda minta surat pengangkatan yang minimal isinya 4 item tadi, yaitu nama, umur, alamat pekerja, kemudian tanggal mulai Anda bekerja, kemudian yang ketiga jenis pekerjaan, dan yang keempat jumlah upah atau gaji yang Anda terima. Saya kira itu. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup menjawab, cukup puas. Kalau tidak puas, kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih.